Pak Ical, rekaman tadi adalah pada saat Bapak berada di Yahukimo, Papua. Di Yahukimo ya? Iya. Dan sampai kabarnya BBM Bapak pun namanya Yahukimo gitu. Benar. Kenapa sih? Apa arti Yahukimo untuk Bapak? Yahukimo itu sebuah kabupaten di Papua. Nah pada waktu itu kelaparan, ditugaskan Presiden SBY sebagai Menko Kesra baru sebulan. Yang pertama kali kita ajarkan mereka bagaimana menggosok gigi. Bayangkan di negara merdeka ini masih ada semacam itu. Nah itu Yahukimo itu indah sekali. Dia berada di puncak gunung. Kalau untuk mencapai itu mesti pakai pesawat yang kecil sekali. Baik. Dingin seperti Swiss, cantiknya seperti Swiss. Tetapi tidak pernah dijamah manusia modern pada waktu itu. Ya, Oke, karena berkesan Bapak, sekali. kita melihat lagi tayangan berikut ini. Saya ingin Bapak mungkin menceritakan, nah ini Bapak kenal bangunan apa ini? Mungkin bisa Bapak cerita. Rumah dokter gigi. Sekarang kan, nih, sederhana sekali. Sangat sederhana gitu. Jadi mungkin ada alasan ya untuk Pak Ical kenapa sampai langganan, sampai sebulan yang lalu baru periksa ke situ. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Karena kan waktu terbatas. Sama dokter Widakdo, nama dokter Widakdo. Sama dokter Widakdo itu bisa datang kapan saja. Kapan saja, telepon langsung bisa datang. Nah, lalu saya kan kalau gigi itu nggak pernah mau dibenerin gitu. Apa ditambal aja setengah jam selesai gitu. Udah cukup, udah pergi lagi. Nanti 3 bulan lagi copot lagi ya nggak apa-apa, pasang lagi. Dengan Wah ini datang lah. Mas. Oke, Pak. ini dia nih Pak Dokter ya. Dokter giginya Pak Ical yang sampai sekarang masih terus. Udah berapa tahun Pak Berapa tahun Dokter? ya, Pak? Wah lama sekali. Kalau tidak Pegang salah Pak mulai Ical? tahun 84. Ini kan kalau misalnya dibandingkan sekarang di mall pun masih sudah ada, dokter gigi Ya, yang wah ya. modern sekali gitu. Bapak pegang Pak Ical gitu, apa rasanya Pak? Ya itu rasanya saya jadi apa namanya ya, kok sampai Pak Ical mau berobat ke tempat saya dengan kondisi yang mungkin ruang praktek saya yang Jagoan, kayak jagoan. begitu. Jagoan. Oh ya bisa itu loh, saya itu sampai sekarang itu jadi bukan main Pak Ical. Tapi kalau untuk Pak Ical ngantri, harus ngantri juga nggak Pak? Atau begitu kelihatan Pak Ical, duluan gitu atau? Nggak ada, Pak Ical tidak begitu. Dia datang meskipun saya masih ada pasien, beliau nggak akan bilang suruh keluar itu nggak pernah beliau. Nunggu. Nggak pernah. Nggak pernah. Tidak ada di antara kita yang tahu kesehatan gigi mulutnya Pak Ical gitu kan? Mari kita tanyakan. Gimana Pak? Kelihatannya Pak Ical dari ya kesehatan mulutnya gitu kan kelihatan disiplin seseorang di situ gitu Pak. Jujur ya Pak? Sebenarnya rahasia antara. Ya. Tapi terus terang. Tapi boleh dong, semua penasaran sedikit saja Pak, sedikit Tapi saja. terus terang memang beliau itu betul-betul aware terhadap giginya. Itu bagus. Ya. Tapi kalau bolong sini nggak mau tambel, takut. Itu gigi tadi udah ya Pak. Yang pegang rambut siapa Pak? Stylist terkenal kah? Ada. Oh itu dia sih. Peter. Oke. Hai Pit. Silakan Pak Peter. Malam Pak Ical. Hai Pit. Sini. Oke. Nah, ini. Ini nih, kalau yang tadi berani buka-buka mulut gitu ya. Kayak ini pegang-pegang kepala. Gimana Pak Peter? Style seperti apa yang disukai oleh Pak Ical? Ada yang khusus nggak? Misalnya yang agak berdiri-berdiri gitu? Pak Ical selama ini nggak pernah yang neko-neko kan ya. Nggak pernah? Yang simple, yang kelihatan rapi, itu yang Pak Ical mau. Nggak pernah minta model Korea gitu? Oh enggak. Terakhir kapan? Semestinya jam 1 tadi siang janji sama saya. Kebetulan beliau sibuk sekali mungkin tadi. Berapa tahun sudah berlangganan? Kurang lebih mungkin sebelum Pak Ical di
Kadin ya, ketua di Kadin mungkin 91. 93 ya? Ya, sekitar 93. barangkali ya. 93. Belum di Kadin Lama ya. juga ya. Iya. Tapi chat juga nggak Pak? Chat. Merah. Kuning. Sebentar ini Ibu Catherine, saya ingin tanya nih, Ibu sudah berapa tahun menjadi sekretarisnya Pak Ical? Baru mau 30 tahun. Baru mau 30 tahun. Lama juga ya. Ibu 30 tahun bersama Pak Ical. Ada kesan khusus nggak Bu? Hanya satu, kalau marah masuk kiri keluar kanan saya itu. Maksudnya Ibu memperlakukan itu? Ya saya begitu, dan kalau Pak Ical lihat senyum saya juga nggak bisa marah Pak Ical. Oke, Ibu satu lagi nih Bu. Pak Ical ini orang yang on time atau sering telat atau Sangat on time. Ya, gambarannya? kita atur agenda, pasti dia ikut saya. Jadi kita atur jam sekian meeting, jam sekian meeting. Oke, jadi kita gampang kalau ngatur Pak Ical. Mas Peter sudah sekian puluh tahun, Pak Dokter sekian puluh tahun, Ibu juga sudah sekian puluh tahun. Jadi lebih banyak Bapak sudah percaya dengan seseorang, maka kemudian terus gitu Pak. Betul. Oke, masih banyak cerita dari Pak Ical. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi.